Selamat malam, hai guys, bertemu lagi dengan gue Erni Ismaya di channel Jendela Kehidupan, podcast mini yang bercerita tentang pengalaman kehidupan seseorang. Di sini gue bakal nemenin perjalanan tidur kalian sampai dalam mimpi. Dan cari tempat spot ternyaman ya, agar kalian bisa mendengarkan podcast gue dengan baik. Pesan buat kalian yang belum punya pasangan, gue doain semoga cepat mendapatkan pasangan yang terbaik ya. Saran gue, cintai dulu diri kita sendiri, baru kita bisa mencintai orang lain. Teruslah belajar dan lakukan hal yang baik. Bagaimana caranya untuk mendapatkan pasangan? Di segmen Hening Malam episode keempat ini, gue bakal bercerita tentang proses membiasakan diri. Melupakan seseorang sangatlah sulit. Aku juga pernah loh berada di posisi itu. Apalagi kalau bertemu tiap hari tuh, siap-siap deh ngelus dada sambil istighfar bahkan sembunyi. Tentu akan lebih mudah ketika kita melupakan seseorang yang gak punya ikatan apa-apa dengan kita. Tapi lain persoalan jika orang ini adalah penyebab terciptanya senyum, tawa, canda yang ada dari diri kita. Dalam proses membiasakan melupakan seseorang, kita akan kembali teringat setiap kebiasaan yang harus masih menjadi hal manis saat ini. Seakan dibuat percaya bahwa mesin waktu itu benar ada. Tapi itu hanya ada di kepala kita. Orang lain tidak tahu bagaimana hanya dengan melihat bunga yang kini layu sisa dari pemberiannya dulu. Ketika ulang tahun, wisuda, atau momen manis di tanggal jadian. Kita seperti dibawa masuk ke lorong waktu yang mengantarkan kita pada senyumannya, pada tingkah konyolnya, bahkan pada saat pertama kali dia melakukan hal yang meluluh lantahkan hati kita. Sayangnya, mesin waktu itu belum tercipta dengan sempurna. Tidak ada pilihan untuk menolak kembali ke masa itu. Pilihan menuju ke masa depan pun belum ada. Karena memang kita tidak berpikir ke arah sana. Untuk itu, kamu harus mengerti bahwa mesin waktu di kepala kamu ini nih harus diajarkan untuk segera tahu tak ada gunanya lagi kembali ke masa itu. Sudah waktunya untuk mengganti haluan. Masa depan katanya jauh lebih indah. Jadi, bolehkah kita menuju ke sana saja? Aku akan jadi orang pertama yang menyemangati hatimu untuk segera menggantikan haluan untuk ke sana. Tak hanya memberi semangat, aku akan juga memberitahu caranya. Sebab, sekali lagi, melupakan memanglah hal yang paling sulit. Apalagi kalau orang itu membekas di hati kita. Kadang, kita akan merasa hidup ini tidak adil. Bagaimana bisa kita mudah melupakan hal lain, tapi tiap terperinci tentang dirinya tak pernah absen singgah di dalam pikiran kita. Tapi pernahkah kalian berpikir kenapa juga ya kita harus melupakan dia? Karena kesannya itu memang terlalu jahat ya. Sebab dialah yang sudah membentuk kita menjadi seseorang seperti ini. Bisa jatuh dan bangkit dari sebuah rasa kehilangan. Dia sudah menjadi bagian dari hidup kita. Jadi, tak perlulah ya kita lupakan gitu. Lagi pula, terlalu sulit melupakan sebuah reaksi nyata bahwa kamu punya hati yang tulus dalam mencintai seseorang. Apalagi kalau kamu tahu dan sadar bahwa move on itu bukan soal melupakan, melainkan berjalan terus. Move on itu bukan dari lari dari kenyataan, tapi menerima kehilangan. Yang perlu kita lakukan hanyalah terus berjalan dan membiasakan diri.
Membiasakan untuk bisa hidup sendiri tanpa dirinya, membiasakan untuk bisa bahagia meskipun bukan dengan dia, membiasakan untuk mengerti bahwa bahagia bukan kewajiban siapa-siapa kecuali diri kita sendiri. Jangan lari, jangan berusaha lupa, sebab sekuat apapun kamu mencoba, bayangannya akan selalu ada. Kamu boleh tanya siapapun juga yang pernah merasakan ditinggal pergi oleh seseorang yang sudah dipercaya. Pasti akan ada selalu momen dalam hidupnya yang tiba-tiba selalu memaksa ingatannya menjadi alasan untuk bahagia bersamanya. Ingat, dengan dirinya itu tidak apa-apa. Biasakan dengan hal tersebut, dan kamu akan merasakan move on yang sesungguhnya. Move on bukan berarti kita lupa, tapi kita sudah terbiasa menjalani hidup tidak dengan dia lagi. Teruslah berjalan, hadapi, jangan lari. Sampai kamu berada di titik di saat mendengar namanya, hati kamu biasa saja. Dari ini kita paham ya, bahwa kita perlu jatuh dengan tepat agar kita tahu caranya bangkit dengan baik. Ya, kita perlu belajar jatuh dengan tepat agar kita tahu caranya bangkit dengan baik. Oke, good night, selamat malam. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Tunggu episode podcast Hening Malam selanjutnya. Ya, see you, bye.